Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Gentleman yang rilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Jadis Kumar Hampi dengan berbahasa Kannada dan dibintangi oleh Prajwal Devraj, Nesvika Naidu, dan Sanchari Vijay. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, yuk listen to me and here is the video. Film diawali dengan sebuah scene yang memperlihatkan seorang pria bertopeng bernama Johnny yang nampak sedang menonton sebuah upacara adat. Lalu tak lama dari itu, seorang pria datang dan tiba-tiba menendang Johnny. Lantas Johnny pun langsung melarikan diri dan kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Beberapa saat kemudian, si pria mengarahkan Johnny ke sebuah bangunan kosong yang membuat Johnny menjadi terdesak, hingga terjadilah baku hantam di antara keduanya. Si pria berhasil mengalahkan Johnny dan mengikatnya. Akan tetapi setelah itu tiba-tiba saja ia malah tertidur pulas. Hingga ketika Johnny sadar dan menemukan dirinya terikat sebuah rantai, ia dapat dengan mudah melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya itu. Dan si pria yang masih tertidur malah Johnny jatuhkan dari atas gedung tersebut dan mendarat di sebuah truk sampah. Kemudian, scene beralih memperlihatkan seorang dokter yang sedang menjelaskan tentang sebuah penyakit yang dikenal dengan sebutan Sleeping Beauty Syndrome, di mana sindrom tersebut menyebabkan penderitanya akan memiliki porsi tidur yang tidak biasa dan dengan mudah dapat tidur di mana saja. Sebagai pengetahuan, penderita Sleeping Beauty Syndrome dapat tertidur lebih dari 12 jam atau bahkan hingga berhari-hari. Dan di dalam catatan WHO, sindrom ini hanya diderita oleh 1 dari 40 juta orang di dunia. Sedangkan di India sendiri, penderita Sleeping Beauty Syndrome hanya ada 3 orang, di mana salah satunya adalah pria yang bernama Bharat. Lalu, kita beralih ke lain tempat di mana scene memperlihatkan seorang anak yang nampak sedang membangunkan pamannya yang sedang tertidur, di mana dia adalah Bharat atau pria yang kita lihat di awal scene. Diketahui bahwa Bharat selalu tertidur selama 18 jam dalam sehari, dan agar Bharat bisa terus terjaga, maka ia pun harus terus mengkonsumsi obat yang dokter berikan. Kemudian, ketika Bharat sedang bekerja di toko sepatu, tak sengaja ia bertemu dengan seorang gadis bernama Aswini yang sedang kebingungan mencari sepatu model klasik sesuai dengan keinginannya. Bharat yang mengetahui hal itu berusaha mencari sepatu yang diinginkan oleh Aswini, dan karena ia tak dapat menemukannya di semua toko yang ia datangi, alhasil Bharat pun memesannya ke seseorang demi gadis yang mulai ia cintai pada pandangan pertama. Singkat cerita, sepatu yang Bharat pesan sudah selesai dibuat, dan lekas saja Bharat pun mengantarkannya kepada Aswini. Hingga momen tersebut pun menjadikan Aswini jatuh hati kepada Bharat, dan cinta di antara keduanya pun bersemi. Beberapa hari berlalu, di suatu malam Aswini diganggu oleh beberapa orang pria di mana mereka meminta Aswini untuk berfoto selfie dengan mereka semua. Sedangkan Aswini yang nampak begitu ketakutan tentu saja menolak. Dan Bharat yang ada di sana tidak melakukan perlawanan apapun karena ia yang begitu mengantuk berat. Bahkan Bharat pun malah menyuruh Aswini untuk menuruti permintaan mereka. Ketika Bharat terbangun, ia pun merasa menyesal atas perbuatannya kepada Aswini. Lantas Bharat pun mendatangi pria-pria itu dan menghajar mereka satu persatu dengan berselfie ria sengaja untuk dikirimkan kepada Aswini. Aswini sendiri yang mengetahui hal itu begitu merasa senang hingga mengajak Bharat untuk datang ke rumahnya. Akan tetapi Bharat yang lagi-lagi ketiduran malah menjadikannya terlambat. Kemudian scene beralih memperlihatkan Bharat dan Aswini yang sedang jalan-jalan naik motor. Akan tetapi karena Bharat yang kembali mengantuk mengakibatkan motornya menabrak seorang polisi. Dan karena itulah Bharat menjadi ditahan sedangkan Aswini dapat pulang. Tak lama Aswini keluar dari kantor kepolisian, Bharat pun malah tertidur dengan mendengkur keras. Dan para polisi yang kebingungan berusaha membangunkan Bharat dengan segala cara. Akan tetapi tak satupun cara yang mereka lakukan dapat membangunkannya. Keesokan harinya, Aswini menghubungi Bharat namun malah polisi yang mengangkatnya karena Bharat masih tertidur. Polisi pun memberitahu Aswini bahwa menurut mereka Bharat seperti kehilangan kesadaran karena terus tertidur. Beberapa saat kemudian, Aswini pun datang ke kantor polisi dengan membawa beberapa awak media, di mana ternyata Aswini telah salah paham karena ia mengira ketidaksadaran Bharat itu dikarenakan polisi yang terlalu keras memukuli Bharat.
Lalu, di tengah-tengah perdebatan di antara kedua kubu itu, kakak Barat yang bernama Guru Murti datang dan menengahi mereka, di mana ia menjelaskan bahwa adiknya itu menderita Sleeping Beauty Syndrome dan Barat harus tertidur minimal 18 jam per hari. Aswini yang saat itu ada di sana dan mengetahui fakta tersebut akhirnya memutuskan untuk menjauhi Barat dan memutuskan hubungannya bersama dengan Barat. Setelah kejadian itu, Barat tak ambil pusing dan ia pun tetap bermain ceria bersama dengan Faru. Akan tetapi, di tengah-tengah keceriaan tersebut, Barat tiba-tiba mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa kedua kakaknya baru saja mengalami kecelakaan. Barat pun bergegas pergi ke rumah sakit bersama dengan Faru dan ketika sampai di sana, Barat mendapati kenyataan bahwa kedua kakaknya itu tidak dapat diselamatkan. Baik Barat maupun Faru begitu terpukul atas kenyataan tersebut, dan di tengah-tengah duka mereka, alarm pengingat waktu tidur Barat berbunyi, yang artinya sebentar lagi Barat akan tertidur. Barat kemudian tertidur di sebuah bangku dengan memeluk Faru, sedangkan semua proses pemakaman kedua kakaknya ia serahkan kepada temannya Fasan untuk dapat mengurusnya. Beberapa hari kemudian, ketika Barat terbangun, ia mendapati Faru yang tergeletak di lantai dapur. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Faru tidak makan selama 4 hari, di mana ternyata Barat sudah tertidur selama 4 hari. Dan singkatnya, saat Barat kembali tertidur, Faru malah pergi ke sekolah seorang diri yang mengakibatkan dirinya salah naik bis, hingga akhirnya ia pun tersesat. Namun beruntung, tak lama dari itu ia dapat ditemukan oleh seorang polisi yang bernama Ajay. Barat pun yang mendapatkan telepon dari Ajay langsung mendatangi kantor polisi. Dan tak hanya itu, Barat juga dipanggil oleh kepala sekolah karena Faru yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Sehingga kepala sekolah pun menyarankan agar Barat menitipkan Faru ke panti asuhan demi kebaikan anak itu sendiri. Dengan terpaksa, Barat pun melakukan apa yang disarankan oleh kepala sekolah, meskipun Faru bersikeras mengatakan tidak mau berpisah dari Barat. Beberapa hari berlalu, saat Barat bangun tidur, ia mendapati Faru yang sudah kembali ke rumahnya karena dibawa oleh Aswini yang tak sengaja bertemu dengan Faru di panti asuhan. Sedangkan kedatangan Aswini sendiri karena ia ingin kembali kepada Barat, di mana ia yang tak mampu melupakan Barat sedikit pun. Suatu hari, saat Barat, Aswini dan Faru sedang jalan-jalan di sebuah taman hiburan, tiba-tiba saja Faru menghilang saat sedang menaiki sebuah wahana. Mereka pun mencari Faru kemana-mana, namun Faru tak berhasil ditemukan. Barat pun melapor kepada polisi Ajay atas kehilangan Faru, dan dengan dibantu oleh Ajay yang menganalisa orang-orangnya dari tempat tersebut berdasarkan foto, akhirnya Barat pun dapat membuat sketsa wajah orang yang dicurigai sebagai penculik Faru. Pria dalam sketsa yang Barat buat adalah Nani. Akan tetapi, ketika mendatangi rumah Nani, ternyata pria itu sudah tewas karena dipukuli oleh seseorang sebelumnya. 1 bulan berlalu. Di suatu kesempatan, Barat mendengar seorang pria menyanyikan lagu yang biasa Faru nyanyikan. Pria itu bernama Johnny. Lantas, Barat pun mengejar Johnny, dan film kembali seperti di awal scene. Barat terbangun dan menemukan dirinya berada di atas tumpukan sampah. Tak ingin membuang waktu, Barat pun menemui Aswini dan polisi Ajay, dan ketiganya segera menggeledah rumah Johnny, di mana di sana ditemukan sebuah obat yang dapat meningkatkan kesuburan wanita. Dan anehnya, stiker dari obat itu juga ditemukan di baju mendiang Guru Murti. Ketiganya kemudian menemui seorang dokter yang menjelaskan semua informasi yang ingin mereka ketahui mengenai obat tersebut. Sedangkan polisi Ajay sendiri kini menjadi kebingungan karena ia merasa bahwa hasil otopsi kematian Guru Murti sepertinya sudah dipalsukan oleh pihak rumah sakit. Kemudian Barat mendatangi seorang pria yang bernama Ladu, di mana ia adalah pemasok obat Menofor di sebuah rumah sakit yang diketuai oleh Dr. Prakas. Dr. Prakas adalah seorang dokter kandungan terkenal di India, dan sekalipun ia adalah tersangkanya, maka akan sulit untuk dapat menangkapnya jika mereka kekurangan bukti, sedangkan pengaruh Dr. Prakas sendiri amat begitu kuat. Barat dan Ajay pun memeriksa rekaman CCTV sebuah gedung yang berseberangan dengan rumah sakit Dr. Prakas, dan mereka pun menemukan sebuah video di mana nampak banyak gadis yang keluar dari ambulan dan masuk ke rumah sakit itu. Dan Barat pun menduga jika Dr. Prakas menculik gadis-gadis di dalam video tersebut. Singkatnya, penyelidikan Barat membawa Barat ke sebuah gedung yang mana ternyata gedung itu adalah tempat para gadis dikurung.
Gadis-gadis itu pun terus berteriak kesakitan sehingga para penjaga datang dan alhasil Barat pun menjadi ketahuan. Mau tak mau, Barat pun harus melawan mereka, dan karena memang jumlah yang tak seimbang, Barat pun berhasil dibuat pingsan oleh salah satu dari mereka. Setelah Barat sadar, Barat melihat dokter Prakas yang berdiri di depannya. Sang dokter pun menceritakan dua hal kepada Barat. Pertama, ia menculik banyak gadis untuk dijual sel telurnya. Dokter Prakas bercerita, suatu hari ketika Johnny sedang membawa para gadis, salah satu dari mereka berhasil kabur, dan gadis yang kabur itu bertemu dengan kakak Barat di tengah jalan dan meminta tolong kepada keduanya. Ketiganya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan motor Guru Murti, namun di tengah perjalanan mereka malah berhasil dihabisi oleh Dokter Prakas. Saat kejadian itu, stiker obat Menofor yang ada pada gadis yang kabur tersengaja menempel di baju Guru Murti. Dan sebelum Dokter Prakas masuk ke cerita yang kedua, Barat berhasil melepaskan diri dan seketika langsung menghabisi semua anak buah Dokter Prakas satu persatu. Tak lama berselang, Dokter Prakas pun dapat Barat habisi juga tanpa banyak perlawanan, sehingga karena hal itu Barat pun dapat membebaskan para gadis yang sebelumnya Dokter Prakas culik. Di sisi lain, Ajay menemui Johnny dan mendodongkan pistol untuk memaksanya bercerita. Mau tak mau, Johnny pun akhirnya bercerita. Di taman hiburan, Johnny melihat Nani yang sedang membawa Faru, dan Johnny mengira bahwa Faru adalah anak Nani. Oleh karena itu, karena keduanya adalah musuh, Johnny pun membunuh Nani dan membawa Faru untuk dijadikannya istri setelah Faru besar nanti. Di tengah pengakuan Johnny, Barat mendadak hadir dan menerjang polisi Ajay. Hal itu dikarenakan pengakuan Dokter Prakas sebelum tewas yang mengatakan bahwa Ajay lah yang meminta Nani untuk menculik Faru karena Faru memiliki golongan darah yang sama dengan anak sang polisi, di mana anaknya itu kini sedang sekarat. Golongan darah anak polisi Ajay terbilang cukup langka, dan hanya Faru lah yang memiliki golongan darah tersebut. Akan tetapi penculikan Faru itu malah dikacaukan oleh Johnny. Kemudian di akhir film, Sin memperlihatkan Ajay yang sedang bersiap membunuh Barat karena sindrom Sleeping Beauty yang Barat derita itu kembali kambuh. Akan tetapi di saat yang bersamaan Faru keluar dari tempat ia disekap dan berteriak memanggil Barat. Seketika hal itu membuat rasa ngantuk Barat menjadi hilang. Kemunculan Faru seakan memberi kekuatan kepada Barat untuk melawan penyakitnya itu, dan akhirnya Barat pun dapat memberi perlawanan kepada polisi Ajay. Keduanya saling baku hantam, namun tak lama dari itu Barat dapat mengalahkan polisi Ajay. Setelah itu Faru berlari memeluk Ajay, dan film Gentleman pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Gentleman tahun 2020. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and Hallelujah!